Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami, sehingga kami dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi. Sebelum lanjut ke dalam materi yang akan dibahas, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Pertama, Velia Hasanah. Kedua, Asep Maulana. Tiga, Abdul Mujib. Keempat, Farid Mubarak. Kelima, Muhammad Fahri Ramadan. Baiklah, itu semua kelompok saya. Mari kita lanjut ke dalam materi. Baik. Materi makalah yang kami buat dengan judul bentuk-bentuk badan usaha. Nah, pengertian badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknik, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, badan usaha di sini sering sekali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum formal yang sudah seperti tadi kita bicarakan. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi. Nah, tujuan dari badan usaha mencari laba atau memberi layanan, sedangkan dari perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Nah, badan usaha ini mempunyai fungsi kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan, sedangkan perusahaan alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Sifat dari badan usaha sifatnya itu resmi atau formal dan abstrak, dapat dilihat dari akte pendirian. Nah, sedangkan perusahaan itu sifatnya resami ataupun tidak ada konkret, artinya ada kegiatan. Nah, bentuk-bentuknya dari badan usaha yuridis atau hukum, contohnya seperti PT, firma, CV, BUMN, koperasi, dan sebanyak lagi. Nah, sedangkan perusahaan contohnya itu pabrik, bengkel, atau unit produksi. Jenis-jenis badan usaha salah satunya perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang keseluruhannya dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua risiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan tersebut. Perusahaan perseorangan lebih mudah didirikan karena tidak perlu izin usaha, tidak perlu badan hukum, dan modalnya tidak besar. Jadi perusahaan perseorangan itu relatif mudah didirikan, namun mudah juga untuk dibubarkan. Kelebihan perusahaan perseorangan, seluruh keuntungannya itu menjadi milik pribadinya, kepuasan terhadap diri sendiri, kebebasan dan fleksibel. Kekurangan perusahaan perseorangan, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dan manajemen, kelangsungan usaha kurang terjamin. Sedangkan firma adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Nah, ciri-ciri firma, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Nah, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lain karena harus memenuhi kesepakatan dulu.
di antara pihak yang satu dan pihak kedua. Nah, kelebihan firma, untuk mendirikan firma relatif lebih mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Namun, jika dibandingkan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat, karena dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma. Keuntungan firma, pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang yang dimilikinya. Nah, apabila suatu pihak firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam perusahaan tersebut. Nah, perseroan komanditer atau CP adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Nah, orang yang aktif dalam upaya memajukan perusahaan disebut sekutu komplementer, sedangkan orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak terlibat secara langsung dalam menjalankan perusahaan disebut kesatuan komanditer. Nah, anggota aktif tadi yaitu anggota yang mengelola perusahaan secara aktif. Jika perusahaan rugi, maka usaha untuk melunasi kewajiban digunakan keseluruhan kekayaan pribadinya. Anggota pasif tadi yaitu anggota yang hanya mengikut serta modal. Anggota ini hanya bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disertakan. Nah, kelebihan dari CP, kemampuan manajemennya yang lebih mudah karena kepemimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Kebutuhan modal dapat lebih terpenuhi karena modal yang dikumpulkan relatif besar. Kesempatan untuk berkembang lebih besar juga. Kekurangan dari CP, kelangsungan hidup persekutuan tidak terjamin. Tanggung jawab terbatas yang dimiliki sekutu pasif mengakibatkan mengendorkan semangat untuk memajukan perusahaan. Apabila sudah menamakan modal, sulit untuk menariknya kembali. Nah, untuk PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang kita terapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, pendirian PT harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal meliputi pembuatan akte pendirian di depan notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri setempat. Kelebihan dari PT, kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena tidak dapat mudah dibubarkan, walaupun salah satu anggota pemegang saham menyatakan mengundurkan diri, dan tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas sehingga kekayaan pribadi mereka tidak perlu menjadi jaminan untuk hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Kekurangannya yaitu pemungutan pajak untuk PT ini sangatlah besar. Rahasia pun tidak terjamin aman karena pemilik saham dipegang oleh lebih dari satu orang. Biaya pendirian PT pun sangatlah mahal. Nah, untuk badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan usaha-usaha produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam wadah BUMN, PN, atau perusahaan patungan. BUMN atau badan usaha milik negara ini dibagi menjadi dua. Pertama, perseorangan terbatas negara.
Nah, perseorangan terbatas negara sering juga disebut sebagai perusahaan negara atau PN. Nah, untuk yang kedua, perusahaan negara umum atau Perum singkatnya, merupakan perusahaan yang modalnya seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham. Nah, untuk koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni pribadi dan tidak dialihkan. Peranan koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu peranan ekonomi dan peranan sosial. Nah, ciri-ciri koperasi lebih mengutamakan keanggotaan dan sifat persamaan. Anggotanya bebas keluar masuk menjadi anggota, menjalankan usaha demi kesejahteraan anggotanya, didirikan secara tertulis dengan akte pendirian. Kelebihan koperasi, pengelolaannya bertujuan untuk memupuk laba demi kepentingan anggotanya. Koperasi dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen. Koperasi berdasarkan sukarelaan, selalu mengutamakan kepentingan anggotanya. Nah, kekurangannya dari koperasi memiliki keterbatasan di bidang permodalan. Maksudnya, mohon maaf, koperasi memiliki keterbatasan di bidang permodalan. Daya saing koperasi lemah dibanding dengan badan usaha lainnya. Tingkat kesadaran untuk tingkat kesadaran untuk berkoperasi pada anggota masih sangatlah rendah karena anggota-anggotanya pun banyak yang keluar masuk. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Oleh karena itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan ulasan demi memperbaiki kesalahan kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.